Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukrulillahi syukron syukron. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan man huwa khairu maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muttasifu bil makarim kibaron wa sobiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, fa ya ibadallah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aydan, innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui mimbar Jumat yang mulia, saya sebagai khatib berwasiat untuk diri saya pribadi khususnya, dan saya juga mengajak kepada jamaah sekalian umumnya, marilah kita senantiasa terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang bersifat global, yang artinya bukan hanya parsial, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi juga untuk keluarga, anak dan istri dan serta kedua orang tua kita. Ketakwaan yang dimaksud adalah bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berusaha bagaimana kita bisa meningkatkan dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan tema khutbah kita sebagaimana pernah kami sampaikan dalam khutbah Jumat ini juga, tentang kajian atau pelajaran adab ataupun akhlak. Siapapun kita, baik itu orang tua maupun anak muda, laki-laki ataupun perempuan, semuanya kita tidak terlepas daripada pelajaran yang namanya adab ataupun akhlak. Kalau kita anak-anak atau anak muda, kita harus terus belajar bagaimana adab kepada orang tua, baik itu orang tua kandung ataupun orang yang lebih tua usianya daripada kita. Kalau kita sebagai orang tua juga, kita harus belajar juga akhlak ataupun adab, bagaimana adab kepada anak-anak atau orang yang lebih muda daripada kita. Adapun kita sebagai orang tua ataupun sebagai anak, juga kita harus juga belajar adab kepada guru kita, kepada kiai kita, kepada ustadz kita, kepada ulama kita. Adapun kita sebagai suami juga belajar adab kepada istri kita, ataupun kita sebagai istri juga belajar adab kepada suami kita. Kalau kita sebagai adik, belajar adab kepada abang kita, kakak kita. Kalau kita sebagai abang ataupun kakak, juga harus juga belajar bagaimana etika, akhlak kepada adik kita. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah pentingnya belajar adab dan belajar akhlak di dalam Islam.
Sampai-sampai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, adakah di antara kita yang hadir pada hari ini, yang duduk di dalam masjid ini, yang siap melaksanakan sebuah anjuran yang sangat muakkadah, yang dikatakan muakkadah, sangat-sangat dianjurkan, karena ini akan masuk ke tahap orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa setiap malam untuk melaksanakan qiyamul lail atau solat tahajud tiap malam. Juga kita dianjurkan juga untuk senantiasa berpuasa sunnah, baik itu puasa Senin Kamis, Senin puasa Yaumul Bid atau 3 hari setiap bulan, dan puasa-puasa yang lain. Mampukah kita melaksanakan itu secara kontinu atau istimrar, secara terus menerus? Kalau kita tidak sanggup, maka ada hal lain yang setara dengan sholat malam setiap malam, dengan setara juga dengan puasa Senin dan Kamis setiap minggu, dan juga puasa 3 hari setiap bulannya. Apakah itu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, saya mendengar, kata Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, innal mu'min la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaimi qa'im. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang mukmin atau orang yang beriman dengan budi pekerti yang baik dapat mengejar derajat orang yang selalu berpuasa dan sholat malam. Begitulah kenapa kita harus ditekankan untuk belajar akhlak, belajar adab, karena memang derajatnya sangatlah tinggi. Dikatakan oleh para ulama, al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ada sebuah foto viral di medsos, di media sosial, seorang nenek-nenek yang memakai pakaian sangat sederhana, duduk di lantai menunggu sebuah bis. Sedangkan ada orang yang berseragam dinas dengan mewahnya duduk di atas kursi. Begitulah kita sikapi. Ternyata tidak semua orang yang mau mengamalkan adab karena lebih mengutamakan ilmu, kepintarannya, sehingga dia tidak mau mempersilakan orang yang lebih tua duduk di atas kursi, sedangkan dia mungkin lebih baik berdiri ataupun duduk di lantai. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana kajian akhlak ataupun adab yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang yang dinasihati tapi dia orang yang berilmu, dia yang dititipi amanah menjadi orang kaya atau pejabat sekalipun, diajarkan tentang akhlak, lalu dia menolak, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinikum akhlaqo. Nanti kata Rasulullah, orang yang paling dekat duduk denganku, kata Rasulullah, di hari kiamat, orang yang paling dekat duduk denganku di hari kiamat, kata Rasulullah,
adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni yaumal qiyamah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafayyihun. Adapun orang yang nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang paling jauh duduk denganku sampai aku tidak tahu di mana dia tempat duduk, di mana dia duduk, adalah orang-orang yang paling buruk akhlaknya. Orang yang paling buruk akhlaknya, kata Rasulullah SAW, adalah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafayyihun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimna, kami sudah tahu athartharun wal mutasyaddiqun, tapi kami belum tahu apa itu al-mutafayyihun. Kata Rasulullah SAW, al-mutafayyihun al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita menerima nasihat dari orang lain. Jangan dilihat dari siapa nasihat itu berasal, tapi bermanfaatkah untuk kita atau tidak. Salah satu yang hari ini masih sekali sulit ditemukan, ada tapi jarang ditemukan. Ada beberapa poin pelajaran adab yang akan saya sampaikan sebagai penutup daripada khutbah ini. Di antaranya adalah: 1. Ketika kamu sedang makan bersama, maka mulailah mengambil dari yang pinggir, jangan langsung dari tengah. Jangan menyisakan makanan, jangan berbicara jorok, jangan menggunakan tangan kiri, jangan kentut sembarangan, jangan sendawa, pelan-pelan, dan jangan berisik. Kita bisa menerapkan ini atau tidak, itu adalah proses. Yang kedua adalah bagian daripada adab dan akhlak. Jika temanmu berjalan, jika temanmu berjualan atau berdagang, jangan pernah bertanya apa resepnya. Jangan ditanya di mana belinya, jangan juga bertanya berapa untungnya, dan jangan juga ditanya atau diminta diskon khusus atau terlalu sering ngutang. Itu bagian daripada akhlak. Kita kebablasan kalau ada orang teman kita berjualan, seakan-akan dia terkena interogasi oleh temannya sendiri. Yang ketiga, hindari pertanyaan kepada orang yang kamu kenal. Kapan nikah? Udah punya anak belum? Udah punya rumah belum? Kamu kok sekarang gendut? Kamu kok sekarang kok hitam? Ini adalah ciri-ciri orang yang kurang adabnya. Yang keempat, bayarlah hutang sebelum ditagih. Jika belum bisa membayar, berilah kabar, jangan menghilang begitu saja atau marah jika ditagih. Ini pelajaran adab yang sulit dilakukan jika tidak dimulai dengan prosesnya. Jangan bertamu di saat-saat waktu menjalankan ibadah, atau tuan rumah sedang istirahat, atau tuan rumah lagi sibuk, atau sang suami sedang tidak di rumah. Kalaupun sudah mengetuk pintu 3 kali dan mengucapkan salam, pintu tidak dibuka, jangan memaksakan diri untuk tetap bertamu. Yang terakhir, jangan sibuk bermain HP ketika sedang bertamu atau ketika seseorang mengajakmu berbicara. Penyakit yang hari ini sedang menular ke salah satu pribadi-pribadi di antara kita adalah sebuah kosakata baru yang dilahirkan dalam tahun 2021 ini dari negara Australia yang disebut dengan pubbing. Kata pubbing ini belum ada arti yang bisa diserap dengan bahasa lain, namun arti yang bisa kita simpulkan dari kata pubbing adalah sibuk sendiri dengan handphone di saat orang lain sedang berbicara kepada kita atau sedang berada di dalam suatu musyawarah. Hindarkanlah adab-adab yang kurang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua
dan menjadikan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu sa'adatu rasulillahi ajma'in. Alhamdu wa sana'u wa syukru lillahi wahda alladhi wafaqana ila siratihil mustaqim wa arsyadana ila manhajihil qaim alladhi madda bahra rahmatihil azim fa alaina al-iltizama bisyukrillah alladhi razaqana as-sihha wal quwwa hatta naqdiru ala al-ijtima'i fi hadzal masjid mubaraka insyaallah. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, ayol hadirun jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana zulman kabira fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.